Memang harus ada tim yang khusus ya ketika orang mau masuk ke UGD ini memang harus dilayani, jangan sampai terjadi semacam pembiaran. Meskipun masyarakat sebenarnya yang paham memang ada klaster-klaster tertentu ini yang masih normal, ini yang emergensi, yang sangat emergensi. Sebenarnya sudah ada klaster seperti itu, tapi masyarakat kan tidak paham. Sehingga ketika merasa berlama-lama di UGD, sudah lapor ke Pak Dewan, sudah lapor. Ini kok masih belum ditangani? Mulai tadi sudah hampir beberapa jam. Padahal ketika saya konfirmasi ke Pak Wadid, ini memang ada semacam triase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di acara Hai Sam Rabu. Kali ini ada anggota Komisi D yang memang tugas pokok fungsinya untuk mengawasi, melihat, menyaksikan perkembangan tentang pelayanan kesehatan di Kota Bangkalan. Sengaja saya undang di sini untuk bagaimana berbincang langsung dengan Bu Direktur agar langsung dijawab persoalannya dan apa sebetulnya yang diterima oleh teman-teman Komisi D yang kalau Dewan itu kan pasti akan mendapat laporan dari masyarakat ada ini dan itu, karena kalau Dewan itu Superman kalau di Bangkalan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Yang sebelah sini Pak Ketua, perkenalkan dong Pak Ketua biar semakin terkenal Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Hasan, Ketua Komisi D DPRD. Ketua Komisi D Kota Bangkalan. Dari fraksi Partai Persatuan. Partai Persatuan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan langsung. Waalaikumsalam Bang Aliman. Perkenalkan, nama saya Asis dari dari fraksi Partai Persatuan. Anggota Komisi D. Komisi D, anggota. Bu Direktur, saya tidak perlu tuh mengenalkan Bu Direktur karena orang Bangkalan semuanya tahu Bu Direktur, Bu Nono. Bu ya, nggak usah saya perkenalkan Bu ya, langsung ke Pak Ketua. Pak Ketua, selama pelaksanaan UHC kurang lebih hampir sudah 2 bulanan ya. Ini sebelumnya banyak sekali keluhan masyarakat, kurang tingginya aktif dan macamnya terkait dengan urusan karena membludak masyarakat, euforia dengan urusan UHC yang ditangkap, yang diserap oleh teman-teman Komisi D khususnya Pak Ketua itu apa terkait dengan urusan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bangkalan. Baik, terima kasih Bang Aliman. Jadi yang pertama, lahirnya UHC ini memang di harapan besar terhadap masyarakat, terutama di sisi kesehatan. Masyarakat sudah merasa nyaman, masyarakat sudah merasa enak, ketika sakit sudah tidak perlu membayar. Namun dari hampir 2 bulan ini kami mulai dari desa sampai ke kota sering mendengar memang dari sisi pelayanan ini perlu kita perbaiki. Misalnya di dalam UGD misalnya, di UGD ini memang harus ada tim dari rumah sakit ini yang khusus ketika orang mau masuk ini langsung tanggap di dalam. Terkesan ya. Jadi begini Pak, ini nanti biar nggak terlalu kaku gitu. Nanti urusan Mas Hasan nanti biar selesai dulu Pak Ketua. Gimana UGD Pak Ketua? Di UGD ini memang harus ada tim yang khusus ya ketika orang mau masuk ke UGD ini memang harus dilayani, jangan sampai terjadi semacam pembiaran. Meskipun masyarakat sebenarnya yang paham memang ada klaster-klaster tertentu ini yang masih normal, ini yang emergensi, yang sangat emergensi. Sebenarnya sudah ada klaster seperti itu, tapi masyarakat kan tidak paham. Sehingga ketika merasa berlama-lama di UGD, sudah lapor ke Pak Dewan, sudah lapor. Ini kok
masih belum ditangani. Mulai tadi sudah hampir beberapa jam. Padahal ketika saya konfirmasi ke Pak Wadid, ini memang ada semacam triase. Kalau tidak salah bahasa rumah sakit triase. Jadi ada klaster-klaster tertentu. Kalau orang normal memang memprioritaskan orang yang memang sangat urgensi. Kemudian terkait dengan administrasi ya. Misalnya ada karena panik, kecelakaan ataupun orang yang sangat parah misalnya, jangan hanya karena administrasi KTP-nya belum dibawa, KSK-nya belum dibawa, kemudian pelayanannya masih nunggu itu. Jadi kami ingin UHC ini dibarengi dengan kecepatan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Oke, itu keluhan-keluhan yang sering didengar oleh Pak Dewan. Iya, ini belum masuk ke ruangan. Ini hanya masih di pintu masuk. Gitu. Iya. Nah, ini tambahan dari Mas Asis. Ya. Terkait dengan apa sebetulnya kalau ini kan dari Golis ini. Iya. Pasti kalau ketua biasanya tidak hanya dari Golis. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Yang ketua. Gimana Pak Ketua? Kalau Mas Asis gimana tuh? Keluar masyarakat Mas Asis terkait dengan urusan pelayanan di yang pertama gini Pak Ariman, UHC ini kan sesuatu yang makhluk aneh lah bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan, sehingga kadang terus terang masih bertanya-tanya apa itu UHC begitu. Meskipun kadang kita harus menjelaskan lebih, tapi masih saja ada yang bertanya persyaratannya gimana, begitu apa saja yang harus dibawa, kemudian di mana cara mengaksesnya begitu. Kalau mungkin ini yang secara individual itu tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Saya kemarin sempat jenguk salah satu konstituen di puskesmas begitu, kemudian ini mau dirawat, mau dirujuk. Mau dirujuk? Iya, mau dirujuk. Konstituen ya? Iya, kalau konstituen harus betul-betul diperhatikan ya. Gimana? Begitu mau dirujuk, terus terang ini jawaban dari sini agak lambat untuk memberikan respon terhadap puskesmas. Nah, mungkin salah satu keluhan yang saya dapatkan itu gitu. Jadi lama jawaban dari RSUD ya menunggu karena begitu saya sudah berangkat aja nggak bisa Pak, prosedurnya harus menunggu jawaban dulu dari rumah sakit. Ya, sedangkan saya berpikir begini, ini ya kalau nggak gawat, kalau gawat bagaimana? Jadi mungkin salah satu kritik ke depan ini harus lebih responsif lah. Ada apa sebetulnya di rumah sakit kok masih orang gawat masih disuruh nunggu dengan prosedur itu gitu. Iya. Ini orang sakit bukan urusan mau ntar kata mantan gitu. Gitu Mas. Iya, salah satunya itu pengalaman dari Mas Asis ketika membantu konstituennya di RKP saya Mas Asis. Iya. Kenapa rumah sakit kok justru memperlambat gitu ya? Yang dirasakan mungkin tidak ada niatan rumah sakit untuk memperlambat. Nanti saya tanya ke gubernur nanti ada apa Bu? Ini kok begini, kok bisa sampai begini ku konstituennya gubernur. Ini kalau tidak puskesmas yang menjelaskan ke Mas Asis dan juga ke Pak Ketua, biasanya kalau ke dewan masyarakat itu jujur Pak Bu. Nggak ada yang mengada-ngada, itu nggak ngarang kalau masyarakat itu. Karena memang masyarakat kalau sudah sakit, apalagi yang mendung ini, ingin di nomor satu, ingin cepat-cepat dan lain sebagainya. Kalau sampai lambat 5, apalagi sampai 5 jam, 2 jam, 3 jam, masih dibiarkan akal-akalan di puskesmas umpama. Ini kan secara medis juga akan berdampak. Sebetulnya apa prosedur yang dipakai di RSUD untuk menerima rujukan dari puskesmas ini? Ini sebetulnya tidak hanya Mas Asis, saya juga pernah dengar ada rujukan dan itu lambat responnya. Fasilitas apa sebetulnya komunikasi yang dipakai oleh RSUD dengan puskesmas? Apakah telepon, apakah apa dan macamnya? Dan responnya pun dianggap lambat. Mayoritas Bu, tidak hanya Mas Asis, saya juga mendengar. Responnya, jawabannya terkait masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang sudah melaunchingkan UHC ini ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga responnya sangat bagus sekali ya. Dan Rumah Sakit Bangkalan ini berusaha untuk bisa melayani pasien ya, masyarakat dengan baik, dengan kapasitas yang ada dan
Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Hasan ya, Pak Ketua, ini pelayanan di GD tentu saja yang dulunya biasanya pasien yang waktu sebelum UHC itu rata-rata 1 kali 24 jam itu sekitar 40 ya. 40 pasien. Ya, 40 pasien, 50 pasien, sekarang ini jadi 80 sampai 100. Oh, melonjak. Jadi hampir 90 lah, nggak sampai 195 kemarin. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kami berusaha untuk bisa melayaninya ya dengan SOP yang ada, dan juga teman-teman yang ada di perawatan itu benar-benar bekerja keras ya. Dan kami juga hati-hati dalam menerima pasien ya, terutama pasien-pasien yang datang itu kadang-kadang yang ada yang gawat ya, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah itu kita pilah-pilah di triase. Jadi triase itu adalah tempat untuk melihat pasien ini gawat atau tidak. Jadi kalau memang masih sedang atau ringan bisa kita taruh di triase dulu, karena saat ini kadang pada saat yang sama itu di GD itu pasiennya sekitar 20-30. Jadi dulunya hanya 5-10, sekarang ini 20 sampai 30. Jadi kadang-kadang bednya ini masih kurang gitu loh. Nah, kemudian kalau pasien memang gawat langsung kita masukkan ke P1 ya. Kalau sedang P2, kalau biasa P3. Bu, sebelum ke masalah merasa. Kesiapan dari rumah sakit dalam menghadapi berat bahkan lonjakan ya, Betul. lonjakan sampai 80 ini kan sudah 100% Iya. dari model Iya. pelayanan sebelumnya. Dan rumah sakit apa tidak mengantisipasi semua itu, apalagi sudah sudah diketahui bahwa ada lompatan pasien yang sangat luar biasa 100%. Ke nakesnya yang di sana dan lain sebagainya sudah dipersiapkan nggak sampai hari ini? Ya, Ini mungkin 1 minggu 2 minggu yang lalu keluhannya, dan sekarang bagaimana sebetulnya? Jadi begini, jadi kita persiapkan dengan perawat yang ada ya, kita tambahi ya dari ruangan yang lain. Kemudian juga kita siapkan ruangan transit ya. Jadi di belakang IGD ini kita sudah bangun ruangan transit yang isinya 8 sampai 10 bed, ada kamar mandinya. Jadi nanti pasien-pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan awal, kemudian dipasang infus, kemudian diambil darahnya ini, kalau dia masih nunggu hasil lab itu kita taruh di ruang transit, dan nanti ada pasien baru bisa ke IGD. Sudah apa namanya perawat bukan nakes paramedis yang disediakan di sana ditambah nggak? Tambah ya, kita tambah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Waktu biasa-biasa yang 40 itu berapa di sana? biasanya kita kalau dokternya 3 ya, kemudian perawatnya sekitar 5 sampai 7. Sekarang? Kan tambah 2 lagi. Dua lagi. Tapi kalau sore agak berkurang. Jadi kalau pagi itu biasanya kan banyak. Apa namanya yang dilihat, yang dipantau oleh ibu itu masih kewalahan nggak tambahan 2 ya? Ya masih kewalahan sih, tapi tergantung harinya. Yang banyak itu hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau Sabtu, Minggu itu Jumat, Sabtu itu agak menurun ya. Tapi kalau sudah Senin itu Ada kan weekendnya juga ya. waktunya pasien-pasien mau operasi elektif itu biasanya di hari Minggu. Jadi Seninnya banyak yang masuk ke rawat inap. Sudah ditambah Pak? Saya rasa begini. Pertama, saya berterima kasih atas antisipasi membludaknya pasien. Tetapi dari nakes sendiri, kalau kemudian nanti ibu direktur membuat terobosan misalnya kayak tanggap bencana, Kayak seperti tanggap kayak bencana. seperti itu ya. Ini ada semacam satgas UHC misalnya. Ya, cepat tanggap dalam melayani. Tapi dalam ruang lingkup Ya, RSUD ya? RSUD ya. Artinya dalam rangka menghadapi lonjakan yang luar biasa itu, karena kalau ada perubahan semacam itu kan tidak hanya infrastrukturnya yang disiapkan, tetapi tenaga medisnya juga dipersiapkan dengan kaos yang berlabel misalnya UHC khusus misalnya. Oh iya. Nah, ada Bu, ini menarik. Bagus ini ya. Ini memang dimensi yang perlu cerdas. Tinggal ide ini kan langsung nih, langsung keluar Pak Ustaz. Tinggal dituangkan dalam bentuk aksi ya. Ini kira-kira bisa nggak ya di rumah sakit? Kira-kira. Sangat bisa ya. Jadi itu ide yang bagus. Supaya masyarakat ini, berarti dengan adanya UHC ini rumah sakit juga Tanggap, Bu. tanggap. Catat ini yang bicara Bu Direktur. Iya. Catat tulis saya. Ini rompi ya, rompi produksi UHC.